Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban, telah dibayar uangnya pada panitia, tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli waris boleh memakannya karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustaz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustaz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Asuransi komersial halal atau riba Pak Ustaz? Bukan asuransi Islam, asuransi komersial konvensional, halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong tolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Peserta asuransi 100 orang, bapak store 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, maka kalau store semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah ilat sebab hukum. Kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong, jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana tak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'udzubillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik. Dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak. Apalah dia ditabraknya pula. Dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram karena dilihat dari unsur gharar, gambling, judi, karena ketidakpastian. Dua hukum tentang asuransi. Ustaz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang tak pernah Ustaz kecelakaan, bolak-balik, kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada ustaz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada ustaz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar.